terakhir kita pada hari yang kedua dari Piala Presiden Esports. Yes, so good luck, have fun and enjoy the game teman-teman semuanya. Dan ya, untuk saat ini kita lihat di mana untuk Versik kedua kalinya menggunakan Gashen. Nah, untuk di game yang pertama kurang berpengaruh, sepertinya penggunaan Versik memakai Gashen. Tapi lagi-lagi untuk di game yang kedua akan menjadi pembuktian juga, sudah ada gangguan dari Vin. Depan sana coba untuk mengganggu, memberikan efek-efek pokingan saja ke badan tubuh Versik ketika dia coba engage ke arah purple buff miliknya. Iya, sementara kali ini dari pemain-pemain Arkeofosi, mereka mungkin ngelihat dengan adanya Hijume di sini ya. Jadi bisa dibilang Arkeofosi akan bermain lebih hati-hati mengingat ada energy impact dan juga satu buah Curse of Crow yang bisa menahan pergerakan dari Arkeofosi. Lihat, Clay-nya sudah mulai dipok begitu saja, Dream sudah mulai maju ke area depan, masih ada Void Crystal dari seorang Clay di sini. Sementara pergerakan dari Finn yang akan mencoba nge-babysit ke arah seorang Skylar juga. Yes, dan terlihat sepertinya sudah ada bantuan dari para roamer menuju ke arah gold lane karena kita tahu kedua belah gold laner ini butuh banget yang item yang mereka butuhkan pastinya. Tapi menuju bagian bawah, Psychos, R7, clearing minion dan juga cutting minion sepertinya belum coba dilakukan oleh kedua belah player. Mereka masih mencoba untuk bermain aman aja, menunggu momen yang tepat untuk bisa mendapatkan cutting minion agar bisa membantu rotasi pergerakan dari teman-temannya. Tapi sejauh ini Versik harusnya udah mulai cari momen. Ketika dia maju ke bagian depan harus bisa mempick off setidaknya ke arah Skylar. Yang kita tahu Skylar adalah kunci utama untuk EVOS Legends bisa memenangkan game ini. Kalau misalnya Skylarnya ini nggak dapat snowballing, ini bisa banget EVOS Legends untuk memenangkan game yang kedua. Ini masalahnya Turtle Camp by Lita sudah muncul di area bawah. Jadi pergerakan dari Versik ini akan lebih fokus ke area bawah sendiri. Jadi ketika mereka bisa memukul mundur R7 terlebih dahulu, memajukan minion di area bawah, kemungkinan Turtle ini tidak akan bisa dikontes Arkeosi. Tapi ternyata sudah dibaca oleh Arkeosi. Kali ini udah mulai datang pemain-pemain dari Arkeosi mencoba untuk melakukan kontes di area Turtle-nya. Terkena taun, satu buah Remote Manipulation dibuka bersama dengan satu buah Feather Astray. Namun First Blood by BCA tentunya sudah diamankan oleh Arkeosi yang dimana Skyot dari Psychots-nya tumbang di sini. Sehingga membuat EVOS Legends tentunya mereka harus mundur serentak karena mereka nggak bisa paksain team fight. Ya, nggak bisa memaksakan team fight-nya, tapi balik lagi Turtle yang pertama menjadi milik Arkeosi dengan 1 poin kill tambahan yang mereka kantongi. Harusnya lagi-lagi Arkeosi bisa kuat di area early game ya, meskipun Dreams coba mengganggu pergerakan dari Vin, mengetahui ada purple buff dari Albert yang belum diambil sejauh ini. Versik sudah mulai coba untuk engage. Apakah purple buff dari Albert bisa diamankan karena masih ada retribution di tangan Versik, tapi betul saja bisa diambil. Ada flicker yang dikeluarkan oleh Vin agar tidak terpick off dari hadirnya Hijume yang tadi bisa saja mengengage dirinya meskipun Feather Ice Strike. One last hit, Skylar masih bisa menghindari mautnya, bahkan sekarang sprint dikeluarkan oleh Brands. Oh, belum ada ternyata sprintnya, hanya heavy crossbow saja untuk bisa memberikan poken damage ke arah gold platingan altar turret di bagian atas. Ya, ini udah mulai kelihatan ya pressure yang dibawakan oleh EVOS Legends ke arah seorang Skylar kali ini. Skylar harus bermain lebih berhati-hati, apalagi pergerakan dari Hijume yang udah mulai terlihat rotasinya ini cukup agresif mengarah ke area atas. Jadi pergerakan dari Skylar sepertinya bakal coba di cover oleh Vin selama beberapa waktu ke depan. Dan membuat tentunya head to head presented by Koda Shop ini yang ngebuat Skylar sekarang harus bermain lebih berhati-hati. Karena zoningan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends ngebuat ini talent sekarang bisa dapetin platingan gold. Ya, ini bagus banget EVOS Legends karena mereka fokusnya udah mulai ke arah gold lane. Dan tadi ada 4 orang yang bersiap-siap apabila ada engage dari arah Arkeosi ke arah Brands. Sudah terbukti Brands bisa menghilangkan semua gold platingan dan sejauh ini harusnya lebih unggul dari segi gold untuk Brands dibandingkan Skylar. Tapi pressure Versik, soul spike-nya connect karena Skylar, apakah coba untuk di-engage dan dimasukkan begitu saja. Genesis ke bagian belakang tapi terpick up oleh Brands dan juga auto harus hancur meskipun dari arah belakang ada belum dikeluarkan. Tapi lihat adanya Albert seorang diri tertinggal, mempick up satu player, bahkan coba lagi 1 melawan 3 bukan hal yang bagus. Albertnya hilang, tinggal Vin seorang diri dan bahkan 2 orang hilang di tangan EVOS Legends, membuat EVOS Legends semakin mendapatkan keuntungan untuk di menit yang keempat. Iya, kalau kita lihat replay presented by Grab yang dimana ketika Skylar berhasil ditumbangkan kali ini dengan sword spike yang connect dari seorang Versik, ini membuat tentunya pemain-pemain dari Arkeosi mencoba untuk mendapatkan kompensasi pertukaran. Tapi ketika berasnya tumbang, mereka lupa kalau Versik ternyata masih bisa balik lagi tentunya untuk mengharas ke arah seorang Albert dengan sword spike yang sangat on point dari seorang Versik, menumbangkan 2 pemain Arkeosi di area atas. Ya, aku baru lihat EVOS Legends sudah unggul sekitar 2.600 di menit yang kelima.
Ini merupakan suatu kebalikan dibandingkan game yang pertama tadi. Karena mereka yang tadi di game pertama, ini 5 menit tuh udah beda sekitar 3.000 sama EVOS Legends. Sedangkan sekarang ini EVOS Legends lah yang malah memimpin dari segi gold leadingnya. 2 outer turret berhasil dihancurkan dari teman-teman RRQ Hoshi. Apakah EVOS Legends mempersiapkan setupnya di area turtle yang kedua. Meskipun sekarang kalian jangan lupa untuk jajan di Grab karena lagi ada diskon sampai dengan 50%. Tinggal scan QR code yang ada di bawah. Tapi lihat Clay menghindari maut, tapi Dreams 19 yang gak bisa tercancel. Masih ada multiplication bahkan dari arah belakang. Albert menggila, double kill didamankan bahkan menuju ke arah triple kill. Dreams triple kill untuk Albert. Mengamuk dengan adanya hard guard dari Vivin di dalam tubuh Albert membuat dirinya bisa memberikan damage yang sangat besar dan replay presented by Grab. Di mana tadi setup terjadi ada 2 belah team fight di bagian depan. Albert yang mengacak-acak semua player hampir bisa pick off Hijume yang tadi wings by wings bagian belakang. Tapi dengan 3 poin kill yang diamankan Albert ini membuat dirinya mendapatkan banyak keuntungan dan bahkan sudah mulai mengejar dari segi goldnya. Iya, Albert yang tiba-tiba masuk dengan begitu agresif kali ini dibuka Phantom Shift-nya mengarah ke arah seorang Hijume. Hijume dipukul mundur, satu body manipulation dibuka juga oleh seorang Clay dan mau tidak mau Brans bersama dengan Dreams juga akan menghindari team fight tersebut karena damage yang dimiliki oleh Arkeosi ini sudah mulai menembus ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Sementara ini PR-nya adalah gimana Albert ditumbangkan terlebih dahulu karena inisiasi dari Arkeosi itu bukan dari Clay-nya, bukan dari Skylar-nya, tapi dari Albert yang langsung menancap ke arah backline dari EVOS Legends, ngebuat Hijume-nya di posisi yang tidak baik-baik saja, yang terancam, yang ini ngebuat Dreams tentunya nggak bisa asal-asal numin blast ke arah mungkin backline dari Arkeosi juga. Ya, dan yang pasti dari tadi Albert berani banget ketika ada hard guard di tubuhnya, dia mau siapapun yang ada di depannya dia langsung ngacak-ngacak terus-menerus bagian lini belakang dari EVOS Legends. Tapi turtle yang ketiga sudah mulai hadir kembali. Albert berada di bagian depan, hard guard disiapkan dari Vin. Di arah bawah ada split push yang dilakukan oleh Psycho, tapi di bagian depan R7 mencoba mencari ada reward manipulations. Di arah belakang Albert sudah bersiap, Fertilizer dikeluarkan, R7 dalam bahaya, One Last Hit sepertinya masih bisa selamat. Meskipun sekarang turtle menjadi milik RRQ Hoshi dan bahkan ada 19 terkena 2 player. Albert dalam bahaya, Epic Round baru dikeluarkan, masih ada danger tapi masih cukup aman meski Psychots. Lihat Psychots yang mendapatkan 2 player, double kill diamankan oleh Psychots yang entah dari mana bisa masuk ke arah backline dari RRQ Hoshi. Tapi balik lagi sekarang EVOS Legends yang coba untuk mengejar ketertinggalan mereka. Mereka mendapatkan inner turret sepertinya di area tengah dan bahkan orange buff dari Albert berhasil harusnya untuk diamankan oleh Versik. Wow, pergerakan yang sangat amat baik dari seorang Psychots memotong dari area kiri bawah yang tidak diduga-duga oleh Arki Hoshi. Numen Blast yang sudah di pop up terlebih dahulu oleh seorang Dreams ini ngebuat tentunya dengan adanya Petrify yang bisa dibawa oleh Psychots juga, ini ngebuat Arki Hoshi tentunya setelah terkena Numen Blast, setelah terkena stun, ini nggak bisa terlalu bergerak bebas. Jadi langsung dia follow up dengan cukup cepat oleh EVOS Legends dan membuat Psychots tentunya berhasil untuk menemukan 2 pemain yang cukup penting, yaitu Albert dan juga Vin. Tapi kali ini lihat purple-nya sudah mulai dirusuh dan posisi dari Dreams kebuka satu hubungan Numen Blast bersama dengan Flicker, tapi kali ini Brans-nya terlalu di belakang. R7 tumbang menjadi garda terdepan dan Clay pun hilang begitu saja. Pemain-pemain dari Arki Hoshi berhasil dilumpuhkan di area jungle-nya. Wah, ini bagus banget sih EVOS Legends karena mereka menguasain banget di 8 menit pertama. Dan di arah atas coba engage ke arah Psychots. Psychots yang dituju masih belum menempel sepertinya, tapi sejauh ini semua inner turret dari RRQ Hoshi sudah dihancurkan oleh EVOS Legends. Dan dengan adanya Glowing Wind dari Versik, ini akan membuat damage burst dari Versik akan semakin sakit lagi. Sedangkan yang bisa bertahan di depan sana mungkin hanya R7 saja. Ada Featherlight Strike menuju ke bagian bawah, Vin terkena Pokemon damage sepertinya. Sejauh ini masih ada 2 bar HP yang diberikan oleh Vin dan mundur lagi ke bagian belakang. Nggak mau terlalu overcommit karena mengingat Lord akan segera hadir di 12 detik yang akan datang. Iya, EVOS Legends sekarang mereka lagi memegang kendali atas team fight-nya. Dan Lord yang presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai muncul. Kali ini Lord yang pertama, apakah akan dilepaskan begitu saja dari tim Araki Hoshi? Mereka tidak mau memaksakan team fight dan kontes yang akan dilakukan di area Lordnya. Tapi EVOS Legends tentunya dengan perbedaan network yang sekarang dipegang oleh EVOS Legends berbeda 4.000 sampai 5.000. Ini membuat EVOS Legends mereka lagi unggul dari objektifnya dan membuat EVOS Legends mampu untuk mendapatkan objektif lot yang pertama. Sementara Araki Hoshi mereka bakal coba ngebuka vision terlebih dahulu, mencari tahu keberadaan dari pemain-pemain EVOS Legends. Brand sudah mulai terlihat bersama dengan Hijume tentunya di area mid-nya.
Sementara kali ini Lord yang sudah mulai sudah mulai dicicil oleh Versik, Instant Dance sudah mulai dibuka dan Versik berhasil untuk mengamankan Lordnya. Tidak bisa dikontak begitu saja, tapi Psychos maju ke area belakangnya dengan satu buah Electric Funnel Blow dan tidak mau terlalu memaksakan teamfight dari Arkeosi, langsung serentak mundur begitu saja. Wah, ini benar-benar berat banget untuk Arkeosi. Mereka harus kehilangan Lord yang pertama meskipun purple buff masih bisa diambil oleh Albert. Tapi ya, defense seperti apa yang akan mereka keluarkan? Mengingat hanya Clay saja yang bisa menjadi high ground defensif untuk Arkeosi. Tapi sekarang kan reward manipulation udah gak terlalu gede kan. Jadi mau gak mau positioningnya harus bagus banget dari Clay agar tidak menerima poking damage dari teman-teman EVOS Legends. Dan masih dengan beberapa item yang dibelikin, kita lihat gimana Brand di sana. Yang sudah ada Windtalker, udah ada Tough Boots, Berserker Fury, dan WON. Sepertinya satu item lagi akan menuju ke arah Scarlet Phantom, tapi masih belum jadi. Masih ada perbedaan juga antara kedua belah gold lane, di mana Skylar tertinggal 2000 gold di bawah Brands. Ini bukan hal-hal yang bagus untuk Arkeosi, tapi baik lagi, Lord yang pertama sudah mulai mendekat ke bagian tengah dari Arkeosi. Magic Sentry dibuka, sudah mulai bersiap juga EVOS Legends mencari momen yang tepat. Dreams pastinya, Feather Ice Strike memukul mundur player-player dari Arkeosi, membuat base turretnya terbuka di area tengah. Tapi untuk saat ini ada Phantom Seed yang dikeluarkan, reward motivation dari Versik yang terpick up. Tapi lihat Albertnya dimasukin Angela, Hardguard dikeluarkan di area lain, dikejar oleh Skylar, mencari momen yang tepat untuk bisa mengeluarkan Rose of Tank, tapi mundur. Semua player dari EVOS Legends mengingat Versik yang tadi terlalu depan harus terpick off dengan seorang Clay dengan adanya reward motivation yang dikeluarkan. Wow, itu posisi dari seorang Versik tentunya yang mencoba untuk menculik tadi ya ke arah satu pemain dari Arkeosi. Ini bisa dibalaskan oleh pemain dari Arkeosi, tapi EVOS Legends mereka kasih space ke arah Brands ini cukup free loh. Menurut aku pemain-pemain dari Arkeosi udah mulai harus cari cara gimana caranya menghentikan Brands di area backline yang benar-benar free banget. Dan bahkan dari segi network ini Brands memegang gold tertinggi. Jadi kalau sampai team fight-nya masih bisa dipegang oleh EVOS Legends dengan posisi dari Brands yang tidak terjangkau oleh Arkeosi, ini kemungkinan EVOS Legends masih bisa untuk mendapatkan game yang kedua mereka. Satu buah Holy Crystal di tangan Versik kali ini, dan Clay sudah ngebuat ke arah Winter Trencher karena dia tahu posisi dari seorang Clay. Ini tentunya menjadi prioritas yang harus ditumbangkan terlebih dahulu oleh EVOS Legends. Mereka tahu Clay dengan remote manipulation yang tidak mudah untuk di cancel sekarang, tentunya akan dicicil dengan damage-damage yang dimiliki oleh EVOS Legends. Tapi masalahnya untuk ngisir ke arah Clay ini harus melewati garda terdepan dari Arkeosi terlebih dahulu. Ya, tapi baik lagi ya, Arkeosi bawa 1-1. Ketika 1-1 ini momennya pas, ini bisa aja EVOS Legends dibalikan keadaannya. Jadi harus rapi banget dari EVOS Legends, mereka nggak boleh terlalu overcommit. Dan baik lagi, siapapun player yang ada di bagian depan nggak boleh mecahin weakness point-nya dari Skylar. Karena kalau sampai weakness point-nya pecah dan crossbow of tank-nya nyala, ini bisa membuat kebaliknya keadaan dari yang ada sekarang. Dan terlihat sudah ada Lord Camp presented by Samsung Galaxy A-Series di bagian bawah. Sudah mulai bersiap juga 4 player dari EVOS Legends. Tapi ada Psychos di sana yang coba untuk cutting minion di bagian atas. Bersiap juga R7. Berada di bagian paling depan dari Arkeosi, tapi ada engage yang terjadi. Skylar, one last hit, ada Angela, Vivin di sana dengan hardguardnya yang sesegera mungkin menyelamatkan nyawa dari Skylar, meskipun sekarang kehilangan momennya untuk Arkeosi bisa mendapatkan Lord yang kedua karena udah nggak ada beberapa skill yang dimiliki sama Arkeosi. Tapi coba lihat R7 masih dapatkan Lordnya oleh seorang Brands, bahkan sekarang R7 yang harus hilang. Dan lihat di arah lain, Psychos sudah mulai bersiap memotong mini dari belakang. Dream seperti flicker keluarkan. Ada Phantom Seed tapi belum ada follow up lagi lebih jauh lagi. Dan untuk saat ini Arkeosi yang sudah kehilangan R7 ini membuat Arkeosi akan semakin kebingungan lagi karena mereka semakin jauh dari segi goldnya. Berbeda 9.000 di menit yang ke-14 bukan hal yang baik untuk teman-teman dari Arkeosi. Iya, ini bagus dari EVOS Legends karena mereka maksain Skylar-nya masuk hardguard-nya kali ini. Tapi kali ini bakal coba dibuka di area base-nya. Satu buah Feather Aspect, tapi Psychos pun di posisi yang tidak baik-baik saja. Harus mundur terlebih dahulu. Albert pun harus langsung recall mundur terlebih dahulu karena harus mengisi HP-nya. Karena terkena poke damage yang begitu sakit dari pemain-pemain EVOS Legends. Sementara kali ini Lord bersama dengan Super Minion sudah mulai masuk ke area base dari Arkeosi. Apakah defense masih bisa dilakukan oleh Arkeosi? Mengingat kali ini main-main dari EVOS Legends masih punya Feather Aspect dari seorang Hijume. R7 menjadi garda terdepan dan EVOS Legends kali ini mereka bakal coba bermain lebih disiplin. Masih punya high ground juga dari Arkeosi dan Albert sepertinya masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Akan ditukarkan dengan base turret di area atas. Oh, tapi semua base turret dari Arkeosi sudah hancur.
berbanding terbalik dengan EVOS Legends yang masih utuh semua turretnya. Bahkan satu outer turret aja nggak berhasil dihancurkan. Ini kita berkaca dari game sebelumnya ya. Ini ada momen di mana tadi di game yang pertama bahkan masih ada satu turret aja yang bisa dihancurkan dari teman-teman RRQ. Tapi untuk saat ini keadaan sudah benar-benar dipegang oleh EVOS Legends. Mereka unggul 10.000 gold di menit yang ke-15. RRQ Hoshi harus bisa menemukan momennya yang membuat Skylar setidaknya bisa memecahkan weakness point dan bisa nyamber semua menggunakan dart-dartnya ke arah player-player dari EVOS Legends. Karena kalau misalnya momen itu nggak tercipta, yang bisa diciptakan oleh R7 dan juga One ini akan mempersulit lagi RRQ bisa bertahan. Dan ya, kita akan segera menyaksikan juga di menit ke-15 apakah ada pergerakan lagi dari RRQ dan juga EVOS Legends. Houseclaw diamankan oleh Brands. Sejauh ini masih bermain aman aja, tapi lihat Hijume yang menunggu momen yang tepat memberikan Pokemon damage terutama ke arah Skylar. Karena dari tadi Hijume targetingnya selalu ke Skylar doang, bukan ke arah player-player lain. Iya, karena mereka tahu dengan adanya crossbow of tank ini bisa ngebalikin keadaannya untuk RRQ Hoshi. Jadi weakness point tentunya tidak boleh dipecahkan dengan cukup mudah oleh Skylar dan itu hal yang harus ditahan oleh EVOS Legends. Tapi Clay kali ini sudah mulai terlihat dan satu bonus 16 berdiri combo dengan flicker kali ini membuat Clay berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. PDS dibuka begitu saja dengan sangat amat baik oleh seorang Psychos kali maju ke area belakang juga. Dapatkan Hijume-nya cukup free dari backline dan ini EVOS Legends triple kill diamankan oleh seorang Brazan membuat R7 tersisa sendirian dan RRQ Hoshi sepertinya harus merelakan game kedua dan EVOS Legends berhasil untuk mendapatkan skor 1-1. EVOS Legends akhirnya menyamakan kedudukan dan victory presented by BCA untuk EVOS Legends. Oh man, terlihat terlihat sangat amat berbeda. berbeda banget sih dari game yang pertama. Game kedua